Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bawah Pohon Sains. Pernahkah Anda merasa waktu berlalu begitu cepat, hingga kemudian Anda berharap diberikan tambahan waktu dalam hidup ini? Bagaimana jika waktu itu sendiri yang kita hentikan? Apa yang akan terjadi? Well, stay tune karena kita akan bahas di video ini. Apa itu waktu? Anda mungkin mendefinisikan waktu sebagai jarum jam yang bergerak atau angka yang tertera pada ponsel Anda ketika pertama kali Anda membukanya. Atau Anda mungkin menganggap waktu sebagai rotasi bumi mengelilingi matahari. Beberapa orang bahkan menganggap waktu sebagai penanda setiap ulang tahun yang mereka rayakan. Semua itu merupakan karakteristik dari waktu. Namun ternyata, definisi waktu tidak sesederhana itu ketua. Lalu apa itu waktu? Waktu merupakan sebuah dimensi di mana setiap peristiwa terjadi secara berurutan. Dengan kata lain, waktu merupakan perkembangan peristiwa dari masa lalu, masa kini, dan seterusnya ke masa depan. Fisikawan bahkan mendefinisikan waktu jauh lebih rumit dari itu. Tapi intinya, waktu adalah sistem pengukuran. Oleh karena itu, jika kita menghentikan waktu, berarti kita memiliki ketiadaan dalam pengukuran. Dengan kata lain, kita tidak punya apa-apa. Like, literally, somehow, on top of that, we have nothing. Kalau tidak percaya, coba ingat kembali pelajaran fisika di sekolah dulu mengenai konsep jarak, kecepatan, dan waktu yang disingkat Jokowi. Beberapa di antara kalian mungkin sudah lupa. Jadi, untuk menyegarkan kembali tenggorokan kalian, maksudnya ingatan kalian, mari kita bernostalgia sedikit dengan konsep tersebut melalui rumus sederhana ini. Dulu kita belajar bahwa untuk mengetahui jarak tempuh sebuah benda, kita tinggal mengalihkan kecepatan benda tersebut dengan waktu tempuhnya. Begitu pula jika kita ingin mencari kecepatan, kita tinggal membagi jarak dengan waktu. Dan yang terakhir, jika kita ingin menghitung waktu, maka kita harus tinggalkan semua belenggu-belenggu kesesatan, kemaksiatan, kekafiran, kesempurnaan, cinta. Apa artinya kenyamanan, kebersihan, keamanan, cinta? Kok malah ke situ ya? So, basically, untuk mencari waktu, kita harus membagi jarak dengan kecepatan. Sekarang coba perhatikan rumus yang pertama. Jika kita menghentikan waktu, berarti W sama dengan 0. Jika W sama dengan 0, itu artinya K dikali 0 sama dengan 0. Yang akhirnya membuat jarak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya, jika waktu sama dengan 0, berarti jarak menjadi tidak ada. Sekarang, kita perhatikan rumus yang kedua. Jika waktu kita buat 0, berarti J dibagi 0 menjadi tidak terdefinisi. Sehingga, kecepatan pun menjadi tidak terdefinisi. Ini sama saja seperti anak Anda baru saja lahir, namun sudah disuruh melunasi hutang negara. Mustahil. Sekarang bagaimana dengan rumus yang ketiga, di mana W sama dengan J dibagi K? Jika waktu kita buat 0, itu berarti jarak dan kecepatan menjadi tidak ada, karena jarak dibagi kecepatan sama dengan 0. Dengan kata lain, jika kita menghentikan waktu, maka tidak akan ada yang bergerak, alias semuanya berhenti total. Yap, sama seperti di film-film, Anda akan melihat semua hal membeku di udara. Tapi wait, bukankah semua hal akan berhenti bergerak jika waktu dihentikan? Itu artinya, kita juga tidak akan bisa melihat. Kenapa? Karena cahaya yang memiliki kecepatan tertinggi di alam semesta juga berhenti bergerak. Jika tidak ada cahaya yang terpantul ke pantat Anda, maksudnya ke mata Anda, maka Anda juga tidak akan bisa melihat apapun karena begitu gelapnya pantat Anda. Mengerikan bukan? Ngerinya tidak hanya sampai di situ. Kita tahu bahwa udara yang kita butuhkan untuk bernafas terbuat dari partikel-partikel kecil yang disebut molekul. Dan molekul-molekul ini juga bakal berhenti bergerak. Jadi jika molekul-molekul udara berhenti bergerak, maka kita juga tidak akan bisa bernafas. Sehingga rayuan-rayuan gombal yang menggunakan kata-kata seperti kau adalah separuh nafsuku menjadi tidak berlaku lagi. Sorry. Bahkan darahmu dan darahku juga tidak akan mengalir ke seluruh tubuhmu dan tubuhku bersatu padu menjadi tubuh Indonesia. Waduh, gimana konsepnya nih? Dengan semua molekul berhenti, maka panas juga tidak akan ada yang akhirnya membuat semua hal menjadi sangat dingin. Pada dasarnya, tanpa waktu, kita akan buta, tidak bisa bernafas, membeku, bahkan tidak bisa buang air besar. Come on, man. Yang lebih ekstrim lagi, jika waktu berhenti, maka gravitasi yang merupakan salah satu gaya fundamental di alam semesta, yang tugasnya menyatukan segalanya termasuk menyatukan hatiku dan hatimu, juga akan berhenti bekerja. Selain itu, dalam teori relativitas Einstein, ruang dan waktu merupakan dua kuantitas yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, mereka saling bergantung satu sama lain. Jadi, jika waktu berhenti,
ruang juga tidak akan bisa eksis. Ini berarti semua hal yang kita ketahui benar-benar menjadi lenyap. Tidak akan ada alam semesta yang artinya yang ada hanyalah ketiadaan. Anda, saya, dan kita semua tidak akan pernah eksis. Jadi konsep menarik dalam menghentikan waktu ternyata tidak semudah kelihatannya. Meskipun imajinasi vulgar kita mengenai kemungkinan menghentikan waktu begitu menggairahkan, namun konsekuensinya dalam kehidupan nyata begitu rumit dan jauh dari kata menarik. Saat kita mengungkap misteri di alam semesta, kita belajar bahwa bahkan fantasi kita yang paling liar sekalipun harus tunduk dan patuh pada hukum-hukum fisika. So, seperti biasa, jika Anda merasa video ini informatif, silakan berikan komentar kalian dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kami tetap semangat dalam berbagai informasi-informasi menarik lainnya seputar sains.